Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang segitiga analisis kebijakan menurut Wald and Nielsen tahun 1994. Nah, sebelum kita memasuki apa aja sih yang ada di segitiga analisis kebijakan itu, kita tuh harus tahu apa yang dimaksud dengan segitiga analisis kebijakan. Segitiga analisis kebijakan adalah suatu pendekatan yang sangat sederhana untuk suatu tatanan hubungan yang kompleks di mana menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut dapat dipertimbangkan secara terpisah. Nah, kita tuh akan masuk dalam apa aja sih yang ada di segitiga analisis kebijakan ini. Nah, segitiga analisis kebijakan itu ada 4. Yang pertama itu ada aktor, yang kedua ada konten, yang ketiga ada konteks, dan yang terakhir ada proses. Nah, kita itu akan membahas yang pertama, yaitu aktor. Aktor ini adalah pelaku-pelaku yang berperan di dalam kebijakan ini. Nah, bisa sebagai individu, sebagai organisasi, sebagai kelompok, dan bahkan sebuah negara pun bisa menjadi aktor dari sebuah kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya, aktor ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pemeran serta resmi, pemeran tidak resmi. Pemeran serta resmi ini ada yang berperan sebagai aktornya, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, yang kedua adalah pemeran serta tidak resmi, di mana yang berperan itu adalah masyarakat, bahkan individu, serta kelompok berkepentingan. Selanjutnya yaitu ada konten. Nah, pada tahap konten ini yaitu substansi yang untuk memperinci bagian-bagian dari kebijakan yang ditetapkan. Nah, di bidang kesehatan itu ada bagian-bagian atau dibagi beberapa menjadi bagian. Yang pertama itu ada pendirian, yang kedua ada penetapan, ketiga ada penyelenggara pelayanan, yaitu termasuk kriteria pasien, sistem rujukan, alur pelayanan kesehatan, mutu pelayanan, dan pencatatan serta pelaporan. Nah, yang ketiga ada dari konteks. Konteks ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan. Yang pertama itu bisa faktor situasional, faktor struktural, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Selanjutnya yang itu terakhir proses. Proses ini adalah proses dari penyusunan kebijakan di mana sampai tahap evaluasi. Pertama itu ada tahap dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini kita akan mencari tahu dan mendalami tentang masalah-masalah apa yang sedang terjadi, mengapa bisa terjadi, dan kebijakan apa yang harus disusun pada tahap penyusunan kebijakan, yaitu tahap kedua. Nah, setelah penyusunan kebijakan ini, kita akan merumuskan kebijakan tersebut, di mana kebijakan-kebijakan yang telah dibuat ini sudah disetujui, dikonfirmasi, dan juga sudah akan ditetapkan. Selanjutnya pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan ini di mana kebijakan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah atau orang yang bersangkutan seperti Kementerian Kesehatan ataupun Presiden. Selanjutnya yaitu ada evaluasi kebijakan. Evaluasi ini di mana kita itu akan tahu berhasil atau tidak berhasilnya itu kebijakan yang telah ditetapkan di masyarakat. Nah, adapun contoh dari kebijakan-kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia yaitu kebijakan keluarga berencana atau kebijakan KB. Yang kedua ada kebijakan saat pandemi yang bisa dirasakan, yaitu pada kebijakan pandemi ini ada kebijakan penggunaan masker, vaksinisasi, social distancing, dan yang ketiga ada pun kebijakan imunisasi yang dilakukan untuk anak-anak di Indonesia supaya mencegah masalah-masalah atau mengatasi masalah-masalah kesehatan penyakit yang ada di Indonesia. Itu adalah materi dari saya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.